Halo, semangat pagi semua teman-teman Powe dimanapun, Powe Indonesia, Cayo, Cayo, Cayo. Oke, teman-teman, pagi ini saya mau menyapa lagi semua teman-teman dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat. Yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasanya. Buat teman-teman yang lain yang terus semangat, eh, teruslah semangat gitu ya. Yang lagi lesu, yang lagi loyo, semangat lagi, munculkan lagi semangatnya, karena eh, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat kita semangat gitu ya, kecuali dari diri kita sendiri gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita melihat kembali lagi, cara kita menaikkan mood kita adalah dengan cara yang awal adalah pasti harus bersyukur gitu ya teman-teman. Bersyukur ini berbicara tentang apakah kita mendapat sesuatu atau tidak mendapat sesuatu, ya sudah selayaknya kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan udah berikan kita hidup gitu ya. Jadi setiap hari begitu bangun pagi, betapa bersyukurnya kita karena Tuhan masih berikan kita napas. Nah jadi kita bahagia, kita sehat, diawali dengan rasa syukur tadi. Jadi karena kalau sudah bisa bersyukur, itu luar biasa banget gitu ya teman-teman. Nah berikutnya tentang bonus-bonus ya. Bonus sukses, bonus closing gitu ya. Itu adalah berbicara tentang sesuatu yang Anda bisa terus upayakan gitu ya. Karena sukses itu adalah upaya gitu ya. Jadi hasil pasti mengikuti, tapi sukses itu upaya dulu. Karena semua orang yang sukses itu diawali dengan kondisi tidak sukses gitu kan. Tapi di dalam dirinya dia sudah merasa bahwa oh ya, saya pasti bisa, saya pasti mampu gitu ya. Hanya masalah waktu gitu ya, hanya masalah waktu. Nah, orang-orang yang gampang gampang down gitu ya, gampang down adalah kebanyakan ketika kita selalu berorientasi bahwa hasil itu hari ini, bahwa hasil itu sekarang. Padahal yang namanya sukses itu proses lagi, yang namanya closing itu adalah bukan kuasa kita. Tugas kita adalah hanya datang, ketemu orang, kemudian berupaya membantu mereka dengan kemampuan yang Anda punya. Apakah itu kemampuan presentasi atau kemampuan Anda negosiasi. Karena unik ya, kalau kita ngomongin bisnis Poway, yang perlu dilakukan itu adalah datang ke orang dengan tujuan memang membantu orang itu. Niatkan untuk ikhlas menolong orang. Kemudian munculkan ketertarikan. Lalu berikan satu alasan ke mereka kenapa mereka mesti memiliki alat ini. Kembali lagi saya mau cerita, ada 3 poin yang mesti kita miliki atau kita sampaikan sebagai satu alasan kenapa sih orang mesti punya alat ini. Yang pertama, bahwa alat ini bekerjanya di darah. Kita tahu kalau orang punya problem dengan darah atau orang sakit gitu ya, itu pasti berawal dari kondisi darah mereka tidak baik. Ya bayangkan, darah ini akan mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Ada oksigen di sana, ada sel-sel darah di sana. Kalau sel darahnya rusak atau sel darahnya kebanyakan sampah, ya ibarat sungai kebanyakan sampah, ya nggak sehat gitu ya. Nah jadi kalau misalkan darah dia bagus lagi, sehat lagi, maka tubuh mereka akan pelan-pelan mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kondisi itu ketika Anda terapi itu kan berlangsung hanya 8 jam. Artinya ketika orang diterapi 8 jam baik, nanti 8 jam darahnya kembali lagi. Darahnya kembali lagi berarti mereka mesti diterapi lagi.
Nah itu dalam kondisi orang hanya perawatan. Tapi kalau orang sakit, setiap 3 jam, 4 jam kita perlu untuk melakukan terapi. Kenapa? Ya karena darahnya kembali lagi pasti lebih cepat dan lebih cepat mengental, dan kondisinya memang pasti jauh lebih jelek gitu ya teman-teman. Lebih rusak gitu ya. Nah itulah yang menyebabkan kenapa kita mesti punya alat. Ya, jadi dorong dulu orang untuk kepada pemikiran bahwa mereka butuh alat ini gitu loh ya teman-teman. Dan mereka mesti punya. Kenapa? Karena mereka mesti melakukan daily treatment tadi. Dan lebih-lebih kepada pengobatan mereka mesti harus lakukan 3 kali gitu ya, 3 kali sehari gitu ya, dengan jeda misalkan 3 jam 4 jam. Nah itu yang harus dilakukan teman-teman. Nah yang berikutnya adalah karena aturan pemakaian seperti yang saya tadi sudah ceritakan, untuk orang biasa yang tujuannya adalah untuk perawatan, ya dia butuh kurang lebih sekitar 1 kali sehari gitu ya, 30 menit cukup gitu ya. Tapi untuk orang yang sakit dia butuh 3-4 kali. Nah itu aturan pakai. Nah yang ketiga adalah karena alat ini bersifat pribadi. Ya teman-teman bayangin, orang habis pakai di tempat-tempat tertentu, kemudian nggak mungkin sebenarnya dipakai ke orang lain gitu ya, karena alatnya bersifat pribadi. Ya sementara ini kita demo-demokan ke orang, itu pun misalkan untuk masukkan laser di hidung, kan banyak orang yang menolak gitu ya, karena wajar, karena ini alatnya bersifat pribadi. Jadi cukup kita tempelkan jadinya di tenggorokan gitu ya. Walaupun sebenarnya laser itu sangat baik ketika dia ditaruh atau dimasukkan di hidung gitu ya teman-teman. Nah jadi 3 alasan tadi Anda kemukakan, ya kan? Nah setelah itu adalah kita bicara lagi tentang apa sih yang akan diselamatkan ketika kita sehat, teman-teman. Nggak ada yang lebih penting dari hidup, setuju nggak ya? Jadi kalau kita bicara nggak ada sesuatu yang lebih penting dari hidup. Artinya apa? Artinya kalau sudah begitu, masa sih harga 10 juta, harga 18 juta itu sesuatu yang berat untuk dia ambil keputusan? Ya kan? Karena kalau mereka sehat, ya mereka punya segalanya kok. Karena kalau mereka sehat, mereka bisa bekerja lagi. Kalau mereka sehat, mereka bisa kita ajak di bisnis ini kan. Seperti Bu Lili kita ajak, seperti Bu Lili, dia bisa menghasilkan 2,6 M kok dari bisnis ini. Ya kan? Karena beliau sehat, beliau bisa ngajak orang. Tapi kalau kita berfokus kepada kita tidak mampu karena alasan 10 juta, alasan 18 juta kita nggak punya uang. Nah terus pertanyaannya, apakah darahnya dibiarkan jelek terus kan gitu ya. Nah itulah teman-teman hal yang penting kita ungkapkan. Dan berikutnya apa? Ketika orang sakit, mereka akan menghabiskan banyak uang. Ya, orang masuk rumah sakit, mereka bisa menghabiskan banyak uang. Kemudian waktu yang dia akan habiskan juga. Ya kan? Nah, berikutnya kerugian ekonomi juga. Ya, pada saat orang terjadi risiko, dia nggak mampu lagi kerja. Ya, anggap aja misalkan kemampuan mereka untuk menghasilkan uang 10 juta gitu sebulan, mereka sakit, mereka nggak bisa menghasilkan uang sebanyak itu kan gitu ya. Kalikan sekarang 1 tahun berarti 120 juta. Kalau 10 tahun dia nggak bisa bekerja, dia keluarkan 1,2 M atau tidak mendapatkan income 1,2 M karena sakit tadi gitu loh teman-teman. Nah jadi itulah cara pandang yang teman-teman harus kemukakan sebagai satu alasan kenapa sih mereka mesti mengambil alat ini sekarang, itulah teman-teman. Nah, karena kebanyakan keputusan itu diambil karena emosional. Tugas Anda adalah menggugah emosionalnya dia. Makanya kenapa banyak laki-laki gitu ya yang ambil alat PMD ataupun PDP gitu ya. Itu alasannya apa? Karena burungnya nggak mau berkicau kan gitu ya. Nah itu salah satu tuh. Karena kalau laki-laki emosional banget tuh dibilang begitu gitu kan. Nah jadi munculkanlah beragam alasan yang membuat kenapa orang mesti mengambil ini. Itulah teman-teman. Oke ya. Nah kemudian berikutnya apa?
manfaatkan promo, karena kan promo nggak selalu ada. Misal promo dari harga normalnya dia 10 juta gitu, yang PMD 10 juta, kemudian Anda kasih harga promo misalkan 8,7 gitu kan. Atau dari PDP harganya 18 juta, Anda kasih promo harganya 16 juta gitu misalkan. Atau bottom banget Anda kasih harga 15 juta. Ya, manfaatkan promo. Promo berarti ada jeda waktu. Misal, manfaatkan promo Bu seminggu ini gitu ya, karena ada promo ini. Nah, Anda bisa ngomong begitu gitu ya teman-teman. Nah, jadi naikkan grade teknik skill Anda, dinaikkan gitu ya. Grade kemampuan Anda bicara dinaikkan. Sambil kemampuan Anda menterapi orang juga dinaikkan. Dan bagaimana Anda mengajarkan menterapi dari hal-hal kecil, jangan dibuat ribet gitu ya teman-teman. Jadi dari penggunaan laser sama penggunaan TENS, nah itu tinggal ditempel aja. Kemudian kalau Anda lihat bahwa orang ini interest lebih dalam lagi, dia mau tahu lebih banyak, pakai glue, pakai slope-nya. Mau interest lebih banyak lagi, Anda lihat ini tanda-tanda closing-nya udah dekat, ya Anda pakaikan bekam di belakangnya. Nah itu adalah strategi teman-teman. Jadi jangan semuanya. Ada orang yang terapi orang gitu full dia terapi. Nah itu salah sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya ya terapi itu dikit-dikit biar penasaran. Contoh misalkan 30 menit cukup nih. Jadi 30 menit cukup, misal ambil dari telinganya, ambil dari sini, dari pundak, lengan, kemudian belakang pinggang. Cukup. Anda bilang cukup dulu ya karena udah 30 menit. Nanti ada waktu lagi, bisa lagi diterapi. Tapi kalau punya uang, bagus. Investasikan uangnya untuk beli alat ini, kan gitu ya teman-teman. Demi kesehatan, karena kesehatan mahal, kan gitu ya teman-teman. Nah itulah beragam cara teknik dalam presentasi itu mesti naik. Jadi emosinya mesti naik, energinya mesti naik. Makanya kalau Anda pas datang ke orang dalam keadaan Anda sendiri nggak siap, Anda sendiri datang dalam keadaan Anda sendiri down, nah nggak bisa presentasi teman-teman. Jadi kita mesti menaikkan energi kita dulu. Cara menaikkan energi ya kayak gini. Misal dengar sharing dari saya, besok ikut Zoom, nanti kalau ada pertemuan datang gitu ya. Aktif, menjadi aktif. Karena kenapa orang gampang down? Karena mereka tidak aktif. Itu teman-teman. Jadi kalau Anda tidak aktif, Anda akan gampang sekali down. Kenapa? Karena fokus Anda tidak ada. Jadi fokusnya adalah ke kondisi pesimis. Sedangkan orang-orang yang aktif nggak sempat memikirkan kondisi yang negatif itu, nggak pernah dia sempat pikirkan. Karena apa? Dia selalu terlibat dengan kegiatan. Dia melakukan, nah, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman lakukan terus. Yang lagi down semangat lagi lah. Nggak ada, kita nggak bisa berikan satu alasan kenapa. Mungkin Anda punya alasan 1000 alasan untuk gagal, tapi Anda mesti punya satu alasan untuk bangkit. Oke ya. Jadi 1000 alasan pun untuk gagal, Anda punya satu alasan untuk bangkit. Anda mesti selamatkan keluarga Anda. Anda nggak mungkin bilang nggak punya anak sama keluarga Anda. Nggak punya uang untuk anak Anda, itu maksud saya. Kita nggak bisa mengatakan tidak untuk biaya-biaya yang akan keluar dalam kehidupan kita. Ya, tugas kita adalah fight, tugas kita adalah memenangkan ini. Tugas kita adalah terus bergerak. Karena itulah satu-satu cara untuk kita bisa menang, itulah teman-teman. Jadi afirmasi terus hal-hal baik. Kalaupun belum terjadi, afirmasi. Anda afirmasi, oh minggu ini saya closing 3, gitu kan? Oh hari ini saya bisa ketemu 5 orang, afirmasi. Planningkan semua kerja. Karena orang yang memplanningkan kerja saja bisa gagal, apalagi dengan orang yang tidak pernah memplanningkan kerjanya. Gitu ya teman-teman. Jadi hidup ini keras, tapi jangan mudah menyerah. Siapkan yang terbaik. Jangan baper, jangan mudah bawa perasaan, dikit-dikit tersinggung. Jangan, karena nggak ada gunanya juga, gitu ya. Tugas kita adalah menang. Oke, demikian dulu sharing dari saya hari ini. Buat Anda, saya harap Anda menang CTC Cina 3
kiri 3 kanan dulu di bulan Maret ini. Masih ada waktu kurang lebih sampai tanggal 2 April ya. Berarti kalau sekarang masih ada kurang lebih waktu seminggu nih teman-teman untuk sukses gitu ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Orang sukses percaya sama miracle. Dia akan terus melakukan. Dia percaya diri, dia naikkan moodnya, dia tenang gitu ya. Dia adalah orang yang bahagia. Dia adalah orang yang selalu punya rasa syukur yang berkecukupan. Oke? Sukses buat kita semua. Kita tunggu perkembangan kita lebih lanjut. Jangan lupa untuk cerita sama saya kalau ada hal-hal yang teman perlu ceritakan. Saya siap untuk mensupport teman-teman sukses di jalur manapun, di kedalaman manapun. Karena kami mau semua teman-teman sukses. Oke? Nanti akan ada backsound di belakang. Kita semangat sama-sama untuk serukan Powe Indonesia. Cayo, cayo, cayo. Oke ya.